Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue nastar yang lumer, lembut, kinclong, dan anti retak. Langsung aja kita simak videonya. Untuk bahan utamanya saya pakai 100 gram margarin, saya pakai merek Blue Band. Masukkan 100 gram butter. Untuk merek butternya bebas aja ya. Di sini saya mix antara korman Fantasy 50 gram dan 50 gram Blue Triangle. Atau kalau mau yang versi ekonomis bisa pakai full margarin sebanyak 200 gram. Kemudian masukkan 1/8 sendok teh garam dan 30 gram gula halus. Kemudian ini gula halusnya kita ayak supaya nggak ada yang bergumpal. Kalau sudah, ini akan saya aduk menggunakan whisk sampai tercampur rata. Bisa juga pakai mixer kecepatan paling rendah ya. Ini nggak usah diaduk lama-lama, cukup sampai tercampur rata saja. Kalau sudah seperti ini, kita masukkan 2 butir kuning telur. Aduk lagi, cukup sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 25 gram susu bubuk dan 25 gram tepung maizena. Kemudian ini kita ayak, kalau sudah kita aduk lagi sampai tercampur rata. Terakhir masukkan 275 gram tepung terigu, bisa pakai protein rendah yaitu merek Kunci Biru atau protein sedang juga bisa, tapi sebelumnya disangrai dulu ya kalau pakai protein sedang buat mengurangi kadar airnya. Ini saya masukkan separuh bagian dulu, kemudian diaduk. Setelah itu kita masukkan semua sisa tepungnya sampai habis. Kemudian ini saya aduk lagi. Karena adonannya mulai terasa berat, ini akan saya aduk dengan menggunakan tangan. Aduk sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Nah, seperti ini cukup ya, adonannya nggak keras dan juga nggak kelembekan. Selanjutnya bisa kita bulat-bulatkan. Ini saya pakai sendok takar ukuran 1 sendok teh, bisa juga kalian timbang atau kalian kira-kira aja. Dan ini saya tutupi dengan plastik supaya nggak kering, tapi sebenarnya nggak ditutupin juga nggak apa-apa ya. Kemudian siapkan selai nanas. Untuk resep selai nanas bisa klik di pojok kanan atas atau nanti linknya akan saya letakkan di deskripsi. Selanjutnya ambil satu adonan, kemudian kita pulung, kita bulatkan. Kalau sudah, kita tekan seperti ini, kita tipiskan. Kemudian ambil satu selai dan kita bungkus seperti ini, kita rapikan. Kalau sudah, langsung aja kita pulung lagi, kita bulatkan secara perlahan supaya permukaannya itu mulus. Selanjutnya langsung aja letakkan di loyang tanpa dioles apapun, dan kita lakukan lagi cara tadi sampai selesai. Kita isi terus sampai semua selai nanas dan adonannya ini habis. Untuk loyangnya nggak perlu diolesi dengan margarin atau dialasi dengan apapun ya, karena nanti saat dioles dengan kuning telur, kalau kita kasih olesan margarin agak susah karena nastarnya itu akan bergerak-gerak sana kemari. Dan juga karena nastar ini adonannya sudah banyak mengandung lemak dari butter dan margarin, jadi dia nggak perlu diolesin apapun, nggak bakalan lengket juga. Nah, ini sudah selesai saya olesin semuanya. Kemudian ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya ovennya sudah saya panaskan. Ini saya
Oven dulu dengan api bawah kurang lebih selama 45-50 menit dengan suhu 130-140 derajat sampai matang, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini sudah matang, bisa kita biarkan dulu sampai hangat atau dingin. Sementara nastarnya kita diamkan, kita buat olesannya. Kita pakai 3 butir kuning telur. Ini saya saring supaya hasilnya itu lebih mulus. Kalau sudah, masukkan 2,5 sendok makan minyak goreng. Kemudian tambahkan setengah sendok makan susu UHT full cream. Kalau nggak ada susu UHT full cream, bisa pakai minyak goreng full sebanyak 3 sendok makan ya. Jadi perbandingannya itu 1:1 antara minyak dan kuning telur. Kemudian ini saya tambahkan sedikit pewarna kuning telur. Setelah itu diaduk dan siap untuk digunakan. Langsung aja kita oleskan ke atas nastar yang sudah matang. Oleskan secara merata dan bisa dilihat ini gerak-gerak ya, padahal ini nggak dioles loh loyangnya. Jadi sebaiknya jangan dioles sama sekali ya, supaya lebih mudah saat mengoleskan kuning telur. Olesi semuanya sampai selesai. Dan ini nanti akan saya olesi sebanyak 2 kali. Kalau sudah selesai diolesi semuanya 1 kali, ini akan saya ulangi lagi sekali. Saya putar seperti ini loyangnya, dan akan saya olesi dari nastar yang pertama kali saya oles. Lakukan terus sampai semuanya selesai. Kalau sudah, langsung aja kita panggang, nggak perlu nunggu sampai olesannya ini kering. Untuk awal saya pakai api bawah suhu 100-120 derajat selama 10-15 menit. Kemudian matikan api bawah, nyalakan api atas dengan suhu 100 derajat kurang lebih 5 menit, atau sampai warna yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan. Dan ini dia hasilnya, nastar yang sudah matang dan saya dinginkan. Sudah saya letakkan di cup seperti ini ya. Bisa dilihat, Masya Allah cantik banget ya hasilnya, gak retak sama sekali. Dan untuk satu resep ini kalian bisa dapat 2-3 toples ukuran setengah kilogram. Tapi untuk isinya ini nggak sampai setengah kilogram ya. Dan untuk bagian bawahnya seperti ini, pas banget, nggak gosong dan juga nggak terlalu pucat gitu. Jadi ini kering dan matang sempurna. Nah, ini kita bisa lihat bagian dalamnya seperti ini ya, karena puasa jadi kita nggak bisa icip-icip dulu. Dan bisa kita lihat seperti ini ya, lumer banget dan lembut sekali. Cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk klik video saya yang ada di layar akhir ini ya. Terima kasih, selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita bikin isian toples lebaran lagi, yaitu kue kering semprit jadul. Untuk langkah awal, masukkan 150 gram gula halus sambil diayak. Campur dengan 200 gram margarin, 50 gram butter, sedikit vanili bubuk, bisa di skip kalau nggak mau. Kemudian ini kita aduk menggunakan whisk sampai semuanya tercampur rata. Bisa juga pakai mixer kecepatan rendah ya. Dan ini saya aduk kurang lebih 2-3 menit, hasilnya seperti ini. Kemudian masukkan 2 butir kuning telur, aduk lagi. Kalau sudah tercampur rata, kita masukkan susu bubuk, ini sambil diayak. 75 gram tepung maizena. Ini kita aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini sudah cukup, ini sudah jadi adonan dasar ya, jadi nggak perlu ditambahkan tepung dulu. Jadi salah satu cara saya supaya saat di squeeze atau disemprotkan adonan itu tidak keras, jadi tidak usah dicampur dengan tepung dulu. Jadi kita ambil sedikit adonan, ambil secukupnya aja atau semampunya aja. Ini saya bagi menjadi 2 bagian ya, bisa juga dibagi menjadi 3 bagian. Nah, seperti ini cukup. Kemudian sisanya akan saya sisihkan dulu. Setelah itu siapkan 300 gram tepung terigu. Ini jangan dimasukkan semua ya, jadi kita ambil secukupnya aja sampai adonannya itu pas untuk disemprotkan. Kita aduk rata. Jadi kalau saya bikin dalam jumlah banyak, misalnya sampai 4 kali resep sebanyak 1 kilo margarin gitu, jadi saya pakai cara seperti ini ya. Adonan dasarnya tidak saya campur tepung dulu, tapi saya ambil sedikit-sedikit,
baru saya campurkan dengan tepung sehingga adonannya itu nggak kering atau nggak keras saat dispuitkan. Jadi buat kalian yang jualan yang bikin dalam jumlah besar, pas banget buat pakai cara seperti ini. Jadi adonannya itu nggak kering sama sekali, apalagi kalau kalian ngerjainnya sendirian ya, bisa banget pakai cara seperti ini. Nah, ini saya tambahkan tepung lagi tadi ya, sampai adonannya ini pas untuk disemprotkan. Nah, seperti ini sudah cukup. Ini adonannya nggak keras, nggak lembek juga, jadi ini gampang banget untuk dispuit. Dan ini sisa tepungnya kita sisihkan dulu. Ini akan kita pakai buat adonan dasar yang sisanya tadi. Kemudian siapkan spuit, saya pakai yang seperti ini spuit bintang. Kemudian ambil adonan secukupnya dan kita masukkan ke dalam sini. Jadi ini saya cetak dengan manual aja. Kalau kalian mau pakai plastik segitiga juga bisa, tapi menurut saya lebih gampang yang seperti ini. Nah, ini saya tes ya, ini gampang banget untuk dispuit, nggak keras, nggak terlalu lembek juga, jadi gampang banget. Lakukan terus cara ini sampai semua adonan ini selesai disemprotkan. Jadi dengan cara seperti ini sangat membantu banget adonannya itu supaya nggak kering saat antri menunggu dispuit. Dan ini adonan yang pertama sudah selesai saya semprotkan. Jadi akan kita lanjutkan mengaduk adonan yang kedua. Ini adonan dasar yang sisanya tadi. Ini langsung kita masukin aja ke dalam sini ya tepungnya, kita ambil sedikit-sedikit. Kalau untuk saya sebenarnya bisa langsung saya split semua satu kali resep ini, yaitu sebanyak 200 gram margarin, tapi karena ini saya mencontohkan buat kalian yang misalnya bikin banyak, misalnya 4 kali resep ini sebanyak kurang lebih 1 kilo margarin gitu, jadi sebaiknya kalian pakai cara seperti ini ya, kalian ambil sedikit-sedikit, jadi jangan dicampur tepung dulu. Adonan dasar yang belum dicampur tepung terigu juga bisa disimpan di dalam kulkas kalau pas kita misalnya capek ngerjain, jadi bisa ditinggal dulu, dijamin nggak keras sama sekali. Dan ini sudah saya masukkan semua sisa tepungnya ya sampai habis, dan ternyata ini masih kelembekan, jadi akan saya tambahkan lagi sekitar 20 gram atau 2 sendok makan. Ini saya masukkan sebagian dulu. Jadi untuk semua total tepung yang saya pakai sebanyak 320 gram, dan ini saya masukkan lagi sisa tepungnya sampai habis. Kemudian diaduk rata. Jadi kalau pakai cara seperti ini kalian memang harus punya feeling adonannya itu sudah pas atau belum untuk disemprotkan. Jadi pakai cara apapun, resep apapun, kalian tetap persiapkan tepung sebanyak yang tertera di resep ya. Nah, ini akan saya semprotkan lagi sisa adonannya. Masih pakai cara seperti tadi ya, ditekan aja menggunakan jempol. Nah, ini bener-bener gampang banget untuk dispuit, dia nggak kelembekan dan juga nggak terlalu keras adonannya. Nah, ini satu loyang besar sudah penuh, saya lanjut ke loyang kedua. Untuk sisanya ini nggak terlalu banyak, jadi saya pakai loyang kecil aja. Lakukan terus cara tadi sampai semua adonan selesai dispuitkan. Dan kalau sudah, ini akan saya beri topping coklat chip atau sesuai selera aja ya. Kalau sudah, langsung aja di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, kurang lebih pakai suhu 130 sampai 150 derajat tergantung oven masing-masing. Dan setelah kurang lebih 40 menit ini sudah matang. Bisa dilihat ya bagian bawahnya seperti ini, kecoklatan, berarti ini sudah matang banget. Untuk satu resep ini saya dapat sekitar 2 toples dan masih ada sisanya lagi di sini, kurang lebih sebanyak 200 gram yang ini. Untuk tekstur dari semprit jadul ini renyah sekali ya, jadi pas digigit itu nggak keras sama sekali. Pokoknya kalian wajib coba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan buat kue kering lebaran lagi, yaitu kue kacang jadul yang teksturnya itu renyah sekali. Pertama, siapkan 250 gram kacang tanah, saya pakai yang sudah dikupas. Ini akan saya oven, bisa juga kalian sangrai ya. Kalau sudah matang, ini akan saya dinginkan dulu. Kalau sudah dingin, ini akan kita haluskan dengan menggunakan blender. Dan ini hasil kacang yang sudah di blender sampai halus. Jadi teksturnya yang pas itu seperti ini ya.
Kemudian ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya di wadah lain masukkan 500 gram tepung terigu, 250 gram gula halus. Kalau nggak suka manis bisa pakai sekitar 230 gram. Ini sambil diayak. Kemudian setelah itu masukkan setengah sendok teh garam dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Dan masukkan juga kacang tanah yang sudah dihaluskan. Kemudian ini saya aduk dulu sampai semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, tuangkan 300 ml minyak goreng. Ini saya tuangkan secara bertahap. Gunakan minyak goreng yang berkualitas baik ya, supaya kuenya itu nggak cepet apek. Ini saya tuangkan lagi, kemudian saya aduk lagi. Dan kalau sudah dirasa berat, bisa kita aduk menggunakan tangan. Setelah itu tuangkan semua sisa minyaknya sampai habis. Jadi bikin kue kacang ini gampang banget ya. Kalau adonannya itu terlalu kering bisa ditambahkan minyak goreng, tapi kalau adonannya itu terlalu lembek bisa kalian tambahkan tepung terigu. Nah seperti ini cukup. Kemudian ambil adonan secukupnya, atau kalau saya ambil semua karena bingkai yang saya gunakan ini besar. Tapi kalau kalian nggak punya bingkai seperti ini juga nggak apa-apa ya, langsung aja dimasukkan di plastik terus digilas seperti ini. Ratakan adonan, untuk ketebalannya bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Nah ini sudah saya ratakan, kemudian akan saya rapikan permukaannya seperti ini ya, supaya permukaannya itu mulus. Kalau sudah bisa kita buka plastiknya. Kemudian ini akan saya lepaskan bingkainya. Kalau sudah ini bisa langsung kita cetak sesuai keinginan masing-masing. Dan untuk cetakannya jangan lupa dibaluri dengan tepung terigu supaya nggak lengket. Kemudian bisa langsung kita cetak di atas adonan. Kalau sudah bisa langsung diletakkan di loyang ya. Cetak terus adonan sampai selesai. Untuk loyangnya cuma saya olesi dengan margarin tipis-tipis ya, bisa juga kalian alasi dengan baking paper. Dan ini adalah sisa adonannya, akan saya gilas lagi, kemudian akan saya cetak. Lakukan terus sampai semua adonannya habis ya. Ini sudah selesai saya cetak semua, kemudian beri olesan kuning telur. Saya pakai 3 kuning telur dan 1 sendok teh minyak goreng. Kemudian oleskan di atas permukaan kue. Ini saya olesi 2 kali. Pertama saya olesi dulu sampai semuanya selesai. Kalau sudah, saya oles lagi dari yang pertama saya oles, kemudian saya taburi dengan wijen supaya olesannya itu nggak sempat mengeras. Kalau sudah, tinggal kita panggang di oven yang sudah dipanaskan sebelumnya. Oven kurang lebih 35-45 menit atau tergantung oven masing-masing. Kalau sudah matang bisa kita dinginkan dulu. Kalau sudah dingin tinggal kita simpan di dalam toples.
Untuk satu resep ini dapatnya lumayan banyak ya. Saya dapat 2 toples. Satu toplesnya ini berat bersih tanpa toplesnya sekitar 450 gram. Dan untuk yang ini yang nggak ditoples, saya timbang tadi sekitar 300 gram. Jadi totalnya saya dapat sekitar 1200 gram. Untuk rasa dan teksturnya yang pasti ini renyah dan gurih banget. Kalian wajib coba di rumah. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep kue kering lebaran lagi, yaitu kue putri salju keju yang pastinya semua suka. Baik, langsung aja kita simak videonya. Di sini saya pakai 150 gram butter, 50 gram margarin, bisa juga pakai full butter sebanyak 200 gram ya. Kemudian masukkan 60 gram gula halus sambil diayak seperti ini karena gula halus ini biasanya bergerindil. Kemudian ini akan saya aduk menggunakan whisk. Bisa juga diaduk dengan menggunakan mixer kecepatan paling rendah ya. Diaduk sampai semuanya tercampur rata dan agak lembut seperti ini, kurang lebih 1-2 menit. 2 butir kuning telur. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan 60 gram keju cheddar. Kalau kalian nggak mau bisa di skip ya kejunya. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya kita akan masukkan susu bubuk sebanyak 1 saset atau setara dengan 27 gram. 40 gram tepung maizena. Ini kita ayak, kemudian baru kita aduk lagi sampai tercampur rata. Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 270 gram, ini dimasukkan secara bertahap ya. Ini saya sambil ayak. Aduk menggunakan spatula. Kalau sudah, langsung aja kita masukkan sisa tepungnya sampai habis. Kemudian ini diaduk lagi. Supaya lebih gampang saya akan mengaduk menggunakan tangan ya. Adonan ini diaduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, seperti ini cukup. Kemudian ini bisa langsung dibulat-bulatkan ya. Ini saya memakai sendok takar ukuran 1 sendok teh. Tapi kalau kalian mau dikira-kira aja juga bisa. Atau kalau mau dicetak menggunakan cetakan putri salju yang bulan sabit itu juga bisa. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita bulat-bulatkan semuanya. Jadi ini bikinnya gampang banget ya, nggak perlu pakai cetakan. Semua pasti bisa bikin begini. Kalau sudah dibulatkan, tinggal kita letakkan di loyang yang diolesi dengan margarin atau dialasi dengan baking paper. Kalau sudah, ini tinggal dipanggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya, suhunya sekitar 140-150 derajat, kurang lebih 35 menit. Sementara di oven kita siapkan gulanya. Di sini saya pakai gula halus yang biasa ya, yang sebelah sana, dan yang satunya saya pakai gula tabur untuk donat atau gula dingin. Dan untuk gula halus yang biasa akan saya beri sedikit campuran susu bubuk. Kalau untuk susu bubuknya sesuai selera aja. Ini saya pakai sekitar 1 sendok makan aja. Nah, ini sudah saya angkat dari oven ya. Ini masih dalam keadaan panas. Ini hasilnya pas banget, nggak terlalu gosong gitu. Kemudian panas-panas langsung aja kita masukkan ke dalam gula halus yang biasa. Kemudian kita gulingkan seperti ini. Jadi ini dimasukkan ke dalam gula dalam keadaan panas ya, supaya gula halusnya itu menempel sempurna. Kalau sudah terbaluri semua, kita pindah ke dalam gula yang dingin. Kemudian baluri dengan gula dingin atau gula donat. Dan mumpung cookiesnya masih panas, kita masukkan lagi ke gula halus yang biasa ya. Kemudian kita baluri seperti ini. Dan yang sudah dibaluri dengan gula dingin atau gula donat tinggal kita susun di loyang, kemudian ini kita dinginkan. Lakukan terus cara tadi sampai semuanya selesai. Dan ini saya tambahkan lagi gula dinginnya.
Dan ini akan saya kemas dalam toples tabung ukuran 750 ml. Nah, ini dia hasilnya ya. Untuk satu resep ini kita dapat sekitar 2 toples ukuran 750 ml. Dan untuk rasanya yang pasti ini enak banget, gurih karena tadi pakai keju, juga dipadukan dengan rasa mint dari gula donatnya itu, yang pastinya ini jadi enak banget. Selamat mencoba di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.